ini pertama kita pilih dulu unit verifikasinya, ya. Kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya di sini kita punya 12 riwayat. Ya, saya akan mulai dari riwayat ubah profil. Di sini Bapak Ibu bisa mengunggah foto, ya, foto terakhir Bapak Ibu sekalian, formatnya JPEG, JPG atau PNG, dan ukuran maksimumnya 500 KB. Jika sudah diunggah, silahkan klik tombol simpan. Ya. Kemudian untuk kontak pribadi, silahkan mengisikan alamat domisili, nomor telepon, nomor handphone, lalu email dinas pribadi. Ya, email dinas pribadi. Kalau yang tidak punya email dinas pribadi bisa dikosongkan. Jangan diisi 0 ya, dikosongkan saja. Kalau diisi 0 nanti dia terbacanya formatnya tidak sesuai. Jika memang sudah, saya misalnya ganti ya. Ini kita klik simpan. Akan ada konfirmasi, kita klik ya. Oke. Nah, kemudian di sini data pendukung. Di sini ada NIK, nomor KK, agama, kemudian lokasi kerja, ya, lokasi tempat kita bekerja setingkat kecamatan. Kemudian ada nomor akta kelahiran, nomor NPWP, tanggal NPWP, nomor BPJS, Karis Karsu, Taspen, tanggal Taspen, nomor Tapera, KPPN, dan kelas jabatan. Untuk tanggal NPWP, ini jika Bapak Ibu di NPWP-nya tidak tertera tanggalnya berapa, ini bisa dikosongkan ya Mas Daus ya? Ya, betul. Ya, bisa dikosongkan. Begitu juga terkait tanggal Taspen, ini juga kalau misalnya tidak ada tanggalnya, ini bisa dikosongkan ya. Untuk nomor Tapera, kita memang belum miliki, misalnya Bapak Ibu yang belum tahu nomor Taperanya berapa, itu bisa dikosongkan. Untuk kantor pembayaran gaji, ini biasanya sudah tahu ya, bisa di SK-SK kita tertera KPPN kita tuh ada di mana. Kemudian kelas jabatan. Kelas jabatan ini terutama untuk mereka yang sudah ada pembayaran tunjangan kinerjanya, biasanya ada kelas jabatan. Jadi setiap jabatan yang kita ampu itu memiliki kelas jabatan. Nah, jika ini datanya sudah selesai di input, silahkan klik simpan. Untuk profil, sepertinya mudah ya, karena hanya menambahkan data-data profil saja. Nah, kita lanjut. Baik, yang profil coba diulas lagi tadi. Yang untuk email pribadi ya, itu sementara belum bisa diubah ya. Karena nanti ini kita masih ada penyesuaian dengan SSO kita. Nanti ke depan bisa dilakukan perubahan, tapi sekarang belum ya. Jadi sementara kalau ada perubahan email, nanti report ke admin dulu ya di sini. Ya, untuk perubahan email pribadi yang mempengaruhi login, itu nanti bisa berkoordinasi dengan admin, di update-nya masih lewat SAPK ya Mas Daus ya? Ya, betul. SAPK. Dan bawah lagi tadi terkait dengan NIK KK juga nanti ke depan kita akan ini ya, validasi dengan data Dukcapil ya. Untuk sekarang memang masih belum, nanti kita akan validasi agar data kita terkonfirmasi sesuai dengan data Dukcapil terkait NIK gitu ya. Kemudian apa lagi ya permasalahan di sini, nomor MPWP, tanggal ya, tanggal MPWP tadi tanggal, iya. Kalau tanggal nggak ada, kita sudah bisa kosongkan karena sudah bukan mandatori. Sepertinya sih nggak ada isu ya di data pribadi. Dan ini juga data pribadi ini bisa dilakukan kapan saja ya. Jadi tidak tidak diverifikasi oleh verifikator. Jadi ini langsung tersimpan dalam database kita dan ini bisa dilakukan perubahan sewaktu-waktu oleh ASN seperti itu ya. Ya. Untuk walaupun tidak diverifikasi oleh verifikator, beberapa data seperti NIK KK, kemudian Taspen, BPJS itu nanti akan kita verifikasi by system ya Mas, dengan pemilik data. Ya, betul. Harapan sih ke depan untuk data-data seperti BPJS, Taspen, NPWP bisa kita bisa kita integrasiin ya, integrasiin dengan pemilik data atau wali datanya gitu. Betul. Itu ada dari Mbak Tiwi ada itu masukan minta diupdate sesuai lokasi, ya lokasi kerja tadi ya. Ya untuk lokasi kerja. Nah, kenapa kami minta di sini? Ya. Untuk lokasi kerja kita minta setingkat kecamatan gitu ya, supaya karena kami kadang suka dimintain teman-teman dari pengolahan data diminta untuk mengeluarkan berapa PNS yang lokasi kerjanya misalnya
di Jakarta gitu ya, yang mau dipindahkan ke ibu kota baru misalnya. Nah, itu agak kesulitan untuk menghitung memang benar berapa pegawai instansi pusat yang posisi kerjanya di Jakarta. Ya, Mas ya. betul. Karena kan ada instansi pusat yang ternyata lokasinya mungkin di Depok, ada yang di Bandung mungkin, tapi instansi kerjanya itu instansi pusat. Ya, betul. Oke, kita lanjut saja ya, Mas ya. Ya, udah sepertinya nggak ada isu ya untuk data ubah profile. Jika ada yang belum tersimpan atau ada bug, silakan diulangi lagi aja karena kadang ada ketika ada bug, kadang itu ada beberapa yang kami dapat laporan ya, ada beberapa yang nggak kesimpan. Tapi kalau kita coba dengan data kita atau ini bisa kesimpan sih, cuman kadang ada beberapa yang itu tinggal diulangi saja, mungkin nunggu apa namanya trafficnya lagi nggak tinggi gitu ya, mungkin malam atau pagi. Mungkin itu, baik Kak, silakan lanjut. Ya, baik. Kemudian untuk riwayat golongan, nah ini untuk teman-teman, kita kan memang sekarang sedang proses pengusulan KP Oktober ya. KP Oktober 2021. Ini juga mesti diberi pemahaman ke teman-teman PNS bahwa kalau walaupun dia sekarang nih sedang diusulkan naik pangkat di Oktober 2021, dia tetap belum bisa melakukan tambah baru. Jadi nanti KP yang di 2021 itu akan terintegrasi secara otomatis di riwayat. Jadi Bapak Ibu berfokus saja jika memang golongan kita saat ini masih 3C ya, golongan terakhirnya, walaupun di semester ini kita diusulkan untuk naik pangkat, tetap yang diupdate adalah data yang terakhir di sini. Kecuali memang, tapi ini kemungkinannya kecil sekali, Bapak Ibu sudah memegang SK3D, di data kami masih 3C. Itu baru bisa melakukan proses tambah baru. Ya, tapi kalau memang misalnya saat ini baru diusulkan kenaikan KP Oktober 2021 ke 3D misalnya, itu Bapak tidak bisa menambahkan tambah baru, tapi tetap berfokus di data yang sekarang karena usulan kenaikan pangkatnya belum tentu disetujui ya, masih berproses. Gitu. Nanti untuk proses kenaikan pangkat itu akan terintegrasi otomatis dari SAPK ke MySAPK. Nah, untuk ubah data, di sini kita bisa melakukan pengecekan data, ya, data-datanya, oh nomor SK-nya sudah sesuai atau belum, nomor prakteknya. Jika semua sudah sesuai, kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada dua file, satu dokumen SKKP, yang satu lagi adalah dokumen pertimbangan teknis KP. Nah, dokumen pertimbangan teknis KP ini sifatnya opsional, karena biasanya Biro Kepegawaian atau BKD itu jarang memberikan praktek KP ke PNS. Tapi kalau SKKP pasti Bapak Ibu memiliki SKKP-nya. Kita coba unggah. Nah, jika sudah terunggah, kita klik lanjutkan. Di sini kita bisa melakukan pengecekan data lagi. Jika semua sudah sesuai, kita submit ya dengan menyatakan bahwa data saya yang input disclaimer-nya kita checklist, lalu kita klik kirim. Kita kembali ke riwayat. Nah, di sini statusnya langsung selesai ya. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu tidak bisa melakukan penambahan atau pengupdatean data. Nah, di sini ada histori pengajuan. Ya, di sini bisa kita lihat, oh tadi saya mengajukan usul perubahan riwayat atau golongan. Ada statusnya nih input berkas. Ya, kita baru sampai pada proses input berkas. Nantinya input berkas ini akan diverifikasi dan di-approval oleh verifikator dan approval baik di instansi maupun di BKN. Ini untuk yang proses update. Ke menu berikutnya yaitu riwayat pendidikan. Nah, ini sedikit penjelasan, ini banyak sekali yang bertanya ketika kita tambah baru. Ya. Bika, mohon maaf, yang tadi yang golongan mungkin ada tambahan dikit. Oh ya, boleh. Ya, maaf. Ya, yang golongan ini pastikan ini udah ini ya, kalau sudah sesuai pasti urut ya, yang terakhir 3C-nya gitu misalkan. Jadi nggak ada terakhir 4A atau 3A di sini padahal ada 3C atau 3B gitu. Nanti kalau misalkan ini belum urut, bisa nanti koordinasi dengan teman-teman Kantek ya untuk dilakukan perbaikan data di SAPK. Nanti akan sync ke sini, datanya akan urut kembali gitu ya. Ini kemungkinan ada data yang belum ini ya, TMT atau ada data yang nol ya di sisi riwayat gitu. Itu sih tambahannya. Ya Mas, siap. Oke, sekarang kita ke riwayat pendidikan. Nah, misalnya di sini saya sudah memiliki pendidikan yang baru yang sudah disetujui oleh BKN, ya sudah memiliki SK pencantuman gelarnya. Saya akan mencoba tambah baru pendidikan.
Kita coba tambah baru R3. Nah, untuk pendidikan, dia akan memunculkan tabel referensi yang ada di BKN ya. Di sini kita pilih tabel referensinya. Kemudian ada nama sekolah. Kalau ada gelar depannya, kita isikan gelar depannya. Jika tidak ada gelar belakangnya, kita kosongkan saja. Nah, di sini ada checklist pendidikan pertama. Pendidikan pertama itu apa? Pendidikan pertama adalah pendidikan yang kita gunakan untuk melamar CPNS. Jadi bukan pendidikan pertama seperti SD, sekolah dasar gitu ya, atau SDIT dan lain-lain, bukan. Tapi pendidikan pertama ini adalah pendidikan yang kita gunakan untuk melamar CPNS. Ini kita lanjutkan saja. Nah, di sini kita bisa melakukan unggahan ijazah, transkrip, dan upload dokumen SK pencantuman gelar. Bu Ika, Ya. mungkin agak pelan-pelan dikit Kak, Bu Ika penjelasannya. Oh iya, terlalu cepat ya? Agak dikurangin ini ya, intonasinya. Iya, speednya Pelan-pelan. Oke. Nah, setelah semua dokumen diunggah, kita bisa klik lanjutkan. Nah, di sini kita cek lagi, apakah data yang sudah kita inputkan ini sudah sesuai atau belum. Ya, jika sudah sesuai, lalu kita klik disclaimer bahwa saya menyatakan data ini sudah benar, lalu kita klik kirim. Oke, kita lihat dulu ke riwayat. Nah, di sini statusnya sudah selesai ya, karena saya sudah menambahkan. Kondisinya adalah menambahkan atau merubah data terakhir. Jadi salah satu. Bukan saya maunya merubah dan menambah, itu tidak. Untuk proses PDM ini, kita hanya boleh memilih menambahkan riwayat terakhir atau mengupdate data terakhir dengan mengunggah dokumen. Nah, coba kita lihat. Di sini biasanya banyak yang nanya, kok saya udah nambah pendidikan baru di riwayatnya nggak muncul nih Mbak, gitu. Nah, Bapak Ibu, karena itu baru usulan data, itu tidak langsung masuk ke riwayat. Kalau mau melakukan pengecekan, silahkan cek di histori pengajuan. Saat nanti ini statusnya sudah disetujui, baru dia akan masuk ke dalam riwayatnya ya Mas Daus ya. Jadi itu statusnya dari input berkas ke verifikasi instansi, kemudian approval instansi, sama approval BKN. Jadi tingkatannya itu sampai ke BKN ya kalau pendidikan. Tapi kalau kayak jabatan, diklat itu hanya sampai approval instansi. Itu sih. Kalau nanti ada tolak berarti ya tolak dari instansi atau dari BKN, tergantung siapa yang tolak gitu ya. Ya, nanti ada alasannya juga kenapa ditolak ya. Nah, kemudian riwayat jabatan. Nah, ini kalau seperti ini mungkin karena data training saya tidak bagus ya, jadi tidak terlihat datanya, harusnya ini terlihat data namanya. Nah, sama konsepnya seperti tadi, saat kita melakukan tambah baru misalnya ya, dan fungsional tertentu, lalu unit kerja saya. Nah, unit kerja ini sebenarnya kita udah menambahkan ya, unit kerja induknya di sebelah kanan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengalami unit kerja induknya itu, misalkan tadi ada yang seksi umum, habis itu sekretariat gitu ya. Itu dari teman-teman di Aceh kalau salah tadi itu seperti itu. Nanti bisa disesuaikan unor induknya di HR ya, atau di rekon unor atau update unor untuk unor induknya. Jadi unor induk itu untuk memberikan informasi kepada kita terkait dengan posisi unit kita yang terkecil itu ada di mana gitu ya. Karena kalau kita unor ada di sekretariat kan banyak banget ya, sekretariat atau tata usaha gitu kan, semuanya sama. Nah, di sini sudah kami berikan informasi di sebelah kanannya itu mengambil dari kolom unit kerja induk ya. Itu bisa diperbaiki di HR atau di rekon unor. Baik, setelah melengkapi data-data ini, kita klik lanjutkan. Untuk jabatan, kita akan diminta file dokumen SK jabatan ataupun dokumen SK surat pelantikan jika ada ya. Coba kita unggah. Jangan lupa dokumen yang diunggah formatnya harus PDF ya. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita lakukan cek dulu datanya.
Jika sudah sesuai semua, kita klik saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, lalu kita klik kirim. Nah, kita lihat ya, karena tadi saya melakukan penambahan jabatan, di sini tidak muncul, sama seperti tadi saat penambahan pendidikan. Di mana kita bisa melihat hasil inputan kita bisa melihatnya di histori pengajuan. Ya, di sini kita bisa lihat data yang tadi kita tambahkan. Mungkin next mau dilanjutkan siapa? Boleh aku dulu, nanti Mbak Aya yang terakhir. Baik. Ya. Oke, nanti sambil kita ini aja saling mengingatkan, takutnya ada informasi yang belum kami sampaikan. Mungkin Mbak Aya atau Mbak Ika bisa menambahkan ya. Sebentar, saya buka dulu ya. Jangan dibuka WhatsApp-nya. Mana. Oke, teman-teman semuanya, lanjut kita ke Mbak Ika boleh minum loh, tadi udah capek kayaknya jelasin. Kita lanjut ke riwayat peninjauan masa kerja. Jadi kalau Mbak Ika udah menerangkan 4 riwayat ya di sini, 1 profil 3 riwayat. Nah di sini tuh nanti jika ada beberapa hal yang permasalahan bisa ditanyakan di Slido ya. Nanti kami juga akan coba informasikan jika ada kami ingat ya untuk jawabannya. Kemudian di riwayat peninjauan masa kerja kita akan coba langsung menginputkan terkait dengan riwayat PMK. Di sini kalau sudah ada tinggal diubah, kalau belum ada tinggal ditambah. Sama kayak tadi Mbak ya, menerangkan terkait dengan riwayat golongan dan lain-lain. Tinggal dilengkapi saja jenis PMK, apakah dari negeri maupun swasta, kemudian instansi atau perusahaannya apa, tanggal awal, dan lain-lain. Ini tinggal diisikan. Nah, ini adalah teman-teman yang telah memiliki SK PMK. Kalau belum mengurus atau belum memiliki, berarti belum bisa ya mengajukan di sini. Jadi ini yang hanya yang telah memiliki SK peninjauan masa kerja. Oke, ini belum dipilih, tapi dulu. Oke, upload bukti dokumennya. Untuk PMK hanya yang terakhir saja. Nanti kalau memang ada PMK lain atau ada 2 PMK, 2 SK misalkan, nanti setelah PDM bisa dilengkapi lagi ya teman-teman. Sementara ini dulu. Ini mohon maaf, internet saya agak lemot. Tadi Mbak Ika langsung ini ya, centang ya. Filenya jangan yang terlalu besar Mas, yang kecil-kecil aja dulu. Kecil kok tadi. Oke, nanti kita cek lagi. Selanjutnya kalau memang ini sudah, nanti tadi sama ya, datanya tidak langsung terupdate di data riwayat PMK-nya, tapi ada di histori pengajuan. Bisa dilihat di situ dari pengajuan. Oke, mungkin file saya terlalu besar ya Mbak Ika tadi ya. Oke. Atau itu dulu Mbak Ika, take over dulu. Aku aja ya. Dulu ya. Ganti filenya biar nggak kelamaan. Cari yang kecil. Mau aku yang share screen? Ya silakan Mbak Ika. Aku tak ganti itu dulu. Oke. Nah sambil Bapak Ibu, kalau misalnya yang tidak punya riwayat penunjukan masa kerja atau misalnya nanti di penghargaan ya, jika masa kerjanya belum 10 tahun atau CLTN yang tidak pernah CLTN, di sini kalau memang data basicnya kosong, itu saya langsung bisa klik saya tidak ada data PMK. Itu akan langsung ke kunci selesai. Ya, tapi kalau misal Bapak Ibu punya dokumen peninjauan masa kerja, itu bisa melakukan klik tambah baru. Ya, di sini kita biasanya berarti harusnya untuk PMK ini hanya untuk riwayat yang sudah ada dokumen SK BKN-nya. Jadi bukan Bapak Ibu mengusulkan untuk peninjauan masa kerja, bukan ya. Karena kalau Bapak Ibu lihat inputannya, di sini akan diminta nomor praktek BKN-nya berapa dan nomor SK-nya berapa.
Nah, kalau misalnya SK ini, SK PMK-nya Bapak Ibu sudah pernah misalnya 2 tahun setelah jadi PNS baru mengajukan PMK, itu bisa di-input datanya di sini ya. Misal Bapak Ibu pernah bekerja sebagai honorer di BKD Jabar misalnya, kemudian nanti ada tanggal awal dan tanggal akhir, ya. Ini semua ada datanya di SK PMK. Jadi tinggal melakukan input datanya saja. Jadi ini bukan pengajuan, oh saya dulu sebelum jadi CPNS, saya pernah bekerja misalnya di instansi baik pemerintah maupun swasta. Bukan untuk mengajukan itu. Kalau untuk mengajukan silahkan berkoordinasi dengan BKD, nanti BKD ke Kanrek atau yang pusat ke Grup Pegawean Pusat ya Mas Daus ya. Ya, betul. Kemudian mengisikan nomor pertek, tanggal pertek. Nah, ini masa kerja yang disetujui ya. Kita lanjutkan. Coba ya, unggah PMK. Nah, ini cepat, Mas. Ya. Kegedean Mungkin kayaknya. pakai punya Ika aja deh. Artinya internet saya agak lambat. Oke, langsung aja. Jadi lanjut. Kalau sudah selesai, tinggal kita cek di ringkasan. Udah tinggal saya checklist, saya benar. Ya, kalau tadi mau ke histori pengajuan, tinggal dipilih ke histori pengajuan. Kalau memang langsung ke data menu utama lagi, itu bisa diklik 2 kali di situ. Nah, ini adalah informasi yang kalian teman-teman Bapak Ibu isikan terkait dengan usulan PDM-nya ya. Memang ada beberapa yang di sini betul tidak sesuai, nanti bisa kami cek ya. Kalau misalkan yang di apa muncul misalnya tanggal ya kemarin ya, jadi tanggal. Tapi sebenarnya itu tersimpan, cuman menampilkannya aja yang waktu itu belum sesuai. Oke, langsung Mbak Ika ke riwayat CPNS-PNS. Di sini hanya melengkapi ya, atau melakukan updating data jika ada data CPNS-PNS yang belum sesuai. Nah, tinggal dipilih status kepegawaiannya, apakah dia CPNS atau PNS. Di situ bisa dipilih Mbak Ika yang status kepegawaiannya, karena isiannya itu kan beda ya antara PNS dengan CPNS. Betul. Nomor surat. Jadi kalau yang masih CPNS, pilihnya CPNS ya, Mas? Ya, coba itu Kak, dipilih statusnya itu formnya agak berbeda soalnya. Oh iya, ya, status kepegawaiannya. Jadi kalau untuk CPNS lebih sedikit ya Mas inputannya? Lebih sedikit, karena kan tidak ada diklat, tidak ada masukan SK PNS gitu kan, karena kan belum ada. Nah, di sini ini masih ini ya, apa internetku yang nggak benar ya? Di aku sih stabil, tapi nggak tahu ya. Oke. Coba diturunin lagi coba. Nama jabatan, CPNS, itu Kepala Biro Kepegawaian misalkan, kemudian nomor surat keputusan PNS, TMT PNS, ini yang STPL ini prajab ya, diklat prajabatan atau LATSA sekarang. Kemudian SPMT, ini kalau nggak ada bisa dikosongin, pasti ada biasanya, cuman kadang dokumennya nggak ada ya, hilang. Kemudian Pertek C2TH itu yang diangkat PNS-nya lebih dari 2 tahun ya, istilahnya itu C2TH, Pertek C2TH. Tapi kalau tidak ada, memang diangkatnya kurang dari 2 tahun ya kosongin. Ya, ini sebelum Permenpan yang baru ya Mas. Kalau Permenpan yang baru kan kita 1 tahun harus sudah diangkat ya. Jadi kalau angkatan-angkatan yang sebelum Permenpan yang baru itu biasanya kalau lebih dari 2 tahun dia akan diberikan Pertek C2TH oleh BKN. Betul. Ya, nomor surat dokter juga biasanya sih ada di SKCP ya, kalau nggak ada kosongin aja. SKPNS Mas? SKPNS. Karena kan ini kan ketika teman-teman di PNS kan disuruh medical check up ya, MCU, di situ ada nomor keterangan dokternya berapa untuk sebagai syarat ya, syarat masuk PNS, syarat menjadi PNS. Kemudian Karpek juga kalau yang CPNS atau belum punya tinggal dikosongin aja. Ini fleksibel datanya kok, enggak yang harus diisi semua. Oke, kalau semuanya sudah diisi tinggal dilanjutkan. Mas Das mau lanjut share screen sendiri? Boleh. Langsung aja tadi? Langsung aja ya? Lanjut aja. Oke. Nah ini upload dokumen pendukung untuk yang riwayat CPNS-PNS, tinggal memasukkan yang wajib hanya 1 ya.
Itu dokumen Ya. SK PNS. Kalau misalkan ada, kalau Bapak Ibu sebagai sudah PNS ya, untuk dokumen SK PNS juga diupload, dan juga kalau ada SPMT ya diupload. Makin lengkap, makin bagus ya untuk dokumen yang diupload sesuai dengan apa namanya dokumen yang dipunya. Kalau masih CPNS ya hanya CPNS saja, tapi kalau sudah PNS dan memiliki dokumen SK PNS dan SPMT bisa diupload juga. Dan lanjutkan, kalau sudah tinggal kita lanjutkan, dicek ringkasannya dan bisa kita kirim. Itu aja sih, isunya sepertinya nggak ada ya kalau untuk CPNS PNS. Aku yang diklat udah selesai. Oke. Nanti coba aku ini ya, aku yang share. Ya. Oke, mau. Oke. Kemudian sekarang kita ke riwayat diklat. Diklat ini kita lihat ada, ini juga sebenarnya ada yang kurang ya, namanya ada yang belum muncul. Di sini untuk riwayat diklat ada 4 ya jenisnya, diklat struktural, ini seperti diklat PIM ya. Dan ada diklat fungsional, ini tinggal diisi aja, ketik manual, ini tidak ada autocomplete-nya. Kemudian penyelenggaranya siapa, nomor sertifikatnya berapa, tahun diklat, dan lain-lain, sampai tanggal selesai dan durasi dalam jam. Misalkan durasinya berapa jam ya, 10 jam misalkan. Diklatnya misalkan diklat struktural, saya asal aja isinya ya. Misalkan tingkat 3, penyelenggara LAN, tinggal kita lanjutkan. Oke, tanggal mulainya. Mas, layarnya delay. Apa? Layarnya delay. Delay ya? Agak delay, emang ini internet IndiHome tapi saya. suaranya oke. Oke. Oke, pelan-pelan berarti ya. Pelan-pelan. Oke, tadi udah kita isikan data-data diklat, dari diklat struktural, nama diklat, penyelenggara diklat, kemudian ada sampai durasi jam juga kita isikan sesuai dengan data yang ada, dan kita masuk ke data dukung ya, tinggal di-upload. Ini saya coba kecil nih, mudah-mudahan sih, ini sepertinya internet saya nih agak kurang oke nih. Oke, kalau ini sudah, lanjut ke, ini anggap udah oke ya ini ya, nanti tinggal nunggu centang aja. Kemudian selanjutnya riwayat keluarga. Apakah masih bermasalah, Mbak ya? Share screen-nya? Udah ke halaman depan. Ya. Udah ya, oke. Nah, untuk keluarga ini cukup banyak ya. Ini juga beberapa hal dari teman-teman banyak yang menanyakan. Kalau untuk tadi dari mulai riwayat golongan, pendidikan, jabatan, PMK, CPNS, PNS, diklat, ini semuanya langsung warna hijau ya kalau selesai. Tadi yang diklat saya nggak jadi kirim karena masih ada loading tadi ya. Karena internet lagi kurang bagus. Kemudian kalau untuk riwayat keluarga itu kalau kita klik di sini ada data saya sudah sesuai, itu kita klik ya agar datanya menjadi hijau. Tapi semua harus diklik ya, dari mulai orang tua, pasangan, dan anak di sini nih. Agar setelah Bapak Ibu mengisikan data orang tua, pasangan, dan anak, itu memang tidak langsung hijau, tapi harus diklik manual di kolom sebelah pojok kanan ya, pada semua tab. Seperti itu. Nah, kita juga untuk data orang tua, ini karena data training kita gunakan namanya itu dari semua. Jadi untuk mengaburkan data yang sesungguhnya. Di sini kalau misalkan orang tua kita PNS aktif, bisa dipilih PNS, kemudian dimasukkan NIP-nya, cari nanti akan muncul. Tapi kalau orang tua kita sudah pensiun atau bukan PNS, silakan diisikan secara lengkap. Tapi kalau misalkan datanya nggak ada, tinggal dikosongin aja atau dikasih strip aja ya kalau memang datanya tidak ada. Ini karena orang tua kan kadang datanya ada orang tua yang datanya udah nggak ada, tinggal dilengkapin aja. Tinggal seadanya aja datanya. Untuk kolom NIK memang nanti akan kita ini ya, ini double sebenarnya NIK sama nomor dokumen. Nanti ini akan kita take out ya NIK karena ini sama dengan nomor dokumen. Apakah KTP atau KIA. Untuk anak ya kalau untuk yang data data anak. Tapi untuk paspor ini bagi orang tua kita yang mungkin bukan WNI ya,
yang masih pakai paspor luar negeri bisa diisikan kolom paspor. Kemudian untuk orang tua itu aja yang perlu diperhatikan. Kemudian di sini ada data pasangan. Untuk data pasangan juga sama. Kalau ingin menambahkan istri yang kedua, ya karena mungkin istri pertama ini meninggal, cerai atau lainnya, tinggal tambahkan data baru istri kedua. Kemudian apakah statusnya PNS atau bukan PNS, seperti itu. Kalau memang dia PNS bisa ditambahkan datanya, masukkan NIP. Kalau bukan PNS sama seperti orang tua ya, tinggal ditambahkan data pelengkapnya di sini. Oke. Kemudian ini juga sama nanti untuk yang data anak ya. Di data anak ini kalau Bapak Ibu nanti ada anak misalkan berbeda orang tua, berbeda pasangan, berbeda ibu atau bapak, nanti tinggal dipilih saja di sini ada pilihan orang tua. Kalau di sini misalkan saya sebagai bapak itu ya, tapi punya pasangannya dua, misalkan yang pertama dulu cerai atau meninggal, di sini dan punya anak misalkan tinggal tambahkan dulu di data pasangan. Jadi nambah dulu di pasangan baru ke anak ya, jangan nambah anak dulu baru pasangan karena anak dulu kan nanti datanya nggak muncul, data orang tuanya nggak muncul, ibunya siapa nggak muncul. Jadi tambahkan dulu ibunya atau bapaknya di data pasangan, kemudian setelah ditambahkan akan muncul di list ini untuk data pasangannya, baik ayah atau ibunya gitu ya. Dipilih orang tua dari yang mana, apakah dia PNS atau bukan PNS. Kalau PNS tinggal pilih by NIP, kalau bukan PNS tinggal dilengkapi datanya. Seperti itu sih beberapa inputan atau mungkin nanti kalau ada permasalahan ya terkait dengan keluarga bisa diinformasikan ya lewat Slido. Kemudian kalau sudah tinggal di ini aja, di klik data saya sudah sesuai. Kemudian nanti di sini juga diklik lagi untuk yang data pasangan dan orang tua ya. Telah sesuai agar nanti bisa menjadi hijau. Ya, itu aja. Nanti tinggal ini karena internet agak kurang bagus ya, mohon maaf. Oke. Nanti kalau sudah, kita coba aja ya. Kita coba untuk menyelesaikan yang pasangan, kemudian yang terakhir orang tua. Ya, ini selesai ya. Statusnya sudah selesai karena sudah saya checklist semua, sudah saya klik data saya telah sesuai. Sekali lagi, bagi ada yang report terkait data keluarga, saya sudah ngisi semuanya, pasangan, orang tua, dan anak, tapi kok belum hijau ya, tinggal diklik tadi itu, data saya telah sesuai. Oke, itu dulu gantian Mbak Aya untuk yang riwayat SKP sampai CLTN. Monggo. Oke. Aku share screen, pinjem ya Mas. Iya, Bapak. Oke, ini selanjutnya riwayat SKP penghargaan organisasi dan CLTN. Untuk SKP, ini perlakuannya sama seperti riwayat keluarga dan CLTN, jadi dia tidak hanya riwayat terakhir, tapi 2 tahun terakhir. Atau kalau misalnya yang TMT-nya 2020, berarti baru 1 kali punya SKP, dia baru 1, ya udah 1 aja diisinya. Atau CPNS yang belum punya SKP, belum pernah ngisi SKP, dia dikosongkan nggak apa-apa. Jadi nanti di sini kalau misalnya nih dia kayak ini posisinya dia cuma ada 2019, berarti masih kurang nih, yang 2 tahun terakhir kan berarti 2019, 2020, silahkan ditambah baru gitu. Atau misalnya dia sudah punya yang 2020 1 doang, berarti udah selesai nih, tinggal diklik data saya sudah sesuai gitu. Jadi untuk yang SKP itu sama dengan riwayat keluarga, harus ada konfirmasi bahwa data saya sudah sesuai gitu ya, baru nanti dia hijau. Kita coba tambah baru untuk yang 2020, nih 2 tahun terakhir aja. Lalu jenis jabatannya apa, terus nilainya berapa, kita tambahkan. Nah, ini juga kelihatan ya, beda ya. Kalau misalnya riwayat, jabatannya fungsional tertentu, ini ke pemimpinan kalau nggak salah ya Mas ya. Coba ini kalau struktural. Ini yang satu harusnya kepemimpinan ya Mas ya, harusnya ini.
yang muncul. Kalau untuk yang jabatan struktural. Kalau jabatan kalau JFT dia hanya orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. Nah, ini nilai prestasi kerjanya dia nanti ngitung dari nilai yang sudah di-input, terus status penilainya, misalnya dia kalau PNS, silahkan diketik NIP-nya, terus kalau misalnya non-ASN atau P3K pakai NIP, non-ASN pakai NIK, seperti itu. Jadi silahkan diisi semuanya. Ini coba kita isi, terus nanti ditambah namanya, atasannya jadi aku ya, penilai jabatan. Sambil menambahkan ya Mbak Aya ya. Jadi untuk pengisian atasan dan atasan penilai ini semuanya free text. Jadi misalnya untuk riwayat 2019, Mbak UNOR saya udah nggak ada yang 2019 dulu gitu. Tidak apa-apa, karena di sini untuk unit organisasi itu penilai UNOR nama itu kita berupa free text ya. Jadi bisa diinputkan saja nama yang tertulis di SKP-nya itu apa. Betul. Betul, seperti itu. Kenapa kita tidak memunculkan? Karena ini adalah history data ya, bagian dari riwayat yang itu bisa jadi jabatannya itu udah berubah ya dari yang sekarang. Jadi kita free text-kan dan juga untuk yang non PNS nanti untuk golongan sama TMT-nya itu mestinya sudah hilang. Maka ada isu ya terkait dengan TMT dan golongan untuk P3K dan PPT non ASN. Ya, nanti yang 2 ini berarti akan nggak ada ya Mas ya? Coba bisa cek ya. Kalau pilihnya non ASN coba. Kalau Ayat pilih non ASN. Coba kita pilihnya non ASN. Oh, ini sudah hilang. Ya, kalau non ASN dia hilang ya, si golongan sama itunya. Ya, nggak ada golongan TMT sama TMT. Ya, oke. Itu hanya ngecek aja. Untuk P3K juga ya. Tuh, juga. Terus kita coba lanjutkan. Nah, ini yang diupload adalah dokumen SKP sama 1 MB per dokumen dan PDF. Coba upload. Oke. Ini yang ketiga itu ringkasan. Jadi semuanya itu ada 3 step seperti ini ya. Input, dokumen pendukung, ringkasan. Ini juga misalnya nih salah ketik nih, harusnya nilai orientasinya saya 95, langsung ubah aja. Bisa 95, nanti jadi langsung sangat berubah ya. Jadi ini memang sudah ada hitung-hitungannya, dia nanti otomatis berubah kalau misalnya nilainya berapa gitu ya. Ini langsung misalnya 70 dia cukup kayak gitu. Terus misalnya 50 dia buruk, seperti itu. Tambah, udah di-upload, dilanjutkan. Nah, ini juga ada disclaimer seperti biasa. Kalau belum di checklist, dia belum muncul kirimnya. Kita klik disclaimer, terus kita kirim. Nah, ini sudah masuk usulannya di riwayat SKP ya. Jadi, memang setiap, tadi sudah dijelaskan bahwa setiap yang kita tambahkan itu bentuknya adalah usulan. Jadi, jangan kaget kalau pas dilihat, loh kok belum ada gitu. Emang belum. Memang itu bentuknya usulan gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa ngeceknya itu di histori pengajuan. Nah, ini saya sudah nambah nih tadi 2020 kok masih merah. Gimana cara biar hijaunya? Itu diklik ini. Data saya sudah sesuai. Sama seperti keluarga tadi ya. Ini diklik data saya sudah sesuai. Informasi baru nanti dia hijau. Lalu tidak bisa nambah lagi. Gitu ya. Jadi untuk yang tombol tadi jika sudah diklik dia udah nggak bisa nambah lagi. Itu penentunya. Oke, Mbak Aya boleh menambahkan sedikit ya. Jadi untuk penilaian SKP ini kita masih pakai PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS ya. Nah, nanti yang di 2021 itu kan kita sudah menggunakan yang baru ya Mas Daus ya. Jadi nanti memang untuk turunannya memang untuk yang pelaporan SKP sampai 2020 itu kita masih menggunakan PP yang lama. Betul. Nanti pas ada yang baru nantilah ya yang baru. Oke. Nanti disesuaikan lagi Mbak Aya untuk yang baru. Iya. Nanti next kita ke penghargaan. Ini jika yang sudah ada nih seperti Mas Daus sudah ada. SKP udah nggak ada isu ya Mbak Aya, Mbak Ika ya? Iya, insya Allah nggak ada isu.
Kalau penghargaan nih misalnya sudah ada riwayat penghargaan baru 1 kali misalnya kalau udah oke, dia yang dilakukan biar bisa selesai itu adalah upload. Ini udah oke datanya sudah benar yang itu, terus tahunnya segala macam, nomornya, tanggalnya nih, misal tanggalnya diperbaiki, klik lanjutkan. Nah, upload penghargaan, sertifikatnya yang diupload. Jadi silakan diupload sertifikatnya di sini, terus nanti dilanjutkan seperti biasa. Nanti kalau sudah ke-upload, lanjutkan dia nanti langsung langsung hijau dan tidak bisa nambah lagi ya. Jadi kesempatannya itu hanya 1 kali. Gitu. Nanti nih kalau saya klik kirim dia langsung hijau. Nah, kalau misalnya mau nambah juga boleh, kalau misalnya memang ada silahkan ditambah. Misalnya karya Satya 20 tahun gitu boleh ditambah kalau misalnya memang ada tahun perolehan, misalnya 2021 nomor SK-nya, terus tanggal SK-nya. Kan di SK-nya itu biasanya ada. Terus langsung lanjutkan, terus upload sertifikat penghargaannya. Lalu nanti klik lanjutkan. Nah, ini kalau udah oke, lalu kirim. Nah, nanti kalau sudah dikirim, ada histori pengajuannya di sini. Riwayat penghargaan ya. Nah, di sini juga sudah langsung hijau dan tidak bisa tambah lagi. Jadi memang benar-benar cuma hanya 1 kali kesempatan. Dan itu hanya yang paling terbaru. Jadi seperti diklat, penghargaan, organisasi juga sama. Kalau misalnya punya banyak, itu hanya yang terbaru yang ditambah. Nanti setelah event PDM selesai, kita akan buka ini karena MySPK ini penggunanya sebenarnya daily basis ya Mas ya. Tahun depan insya Allah kalau misalnya PDM-nya sudah selesai, kita akan buka untuk usulan tambahan gitu. Misalnya sudah pernah punya organisasi, misalnya 10, silakan mau ditambahin semua nggak apa-apa. Tapi untuk yang saat PDM ini hanya yang terbaru yang paling akhir gitu. Ini seperti sudah ada Karang Taruna, perlakuannya sama seperti penghargaan tadi. Kalau misalnya sudah benar datanya silakan diubah. Ini dia datanya free text ya, jadi silakan diperbaiki misalnya tulisannya. Terus jabatannya misalnya ketua atau wakil atau sekretaris silakan. Kalau ada yang nanya organisasi itu apa yang bisa dimasukin ke organisasi, gimana Mas Daus? OSIS boleh nggak? Organisasi yang kaitannya dengan ini ya, yang related dengan pekerjaan kita pastinya kan. Organisasi teroris nggak boleh ya. Iya. Yang meningkatkan kompetensi kita. Misalnya kalau nggak ada nomornya di 0 aja nggak apa-apa. Nah tapi pokoknya setiap dokumen oke. Setiap usulan yang diinput itu harus ada buktinya ya, harus ada paling nggak SK-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu tadi pernah ikut Karang Taruna harus ada SK-nya. Kalau pernah ikut tapi tidak ada SK-nya tetap nggak bisa. Jadi yang bisa kita hitung adalah yang ada dokumen SK atau sertifikat pernah ikut organisasi ini sebagai ini gitu boleh. Itu tetap karena kita lihatnya adalah dari data dukung ya, dari dokumen pendukungnya bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti organisasi tersebut sebagai apa gitu. Ini juga sebenarnya kan amanah dari Undang-Undang 5 ya, Undang-Undang ASN terkait dengan organisasi. Cuma memang kita belum ada turunannya ya, aturan yang mengatur secara detail organisasi seperti apa yang bisa dimasukkan. Ini juga kami jujur aja kita ini ya tidak ada dasar aturan turunan yang dari itu. Jadi ya sekedar ini aja minimal mencakup inilah setelah kita coba observasi ya paling tidak ada nama organisasi, jabatan, nomor anggota. Kan biasanya kita ada nomor anggota ya kalau bergabung dalam suatu organisasi gitu kan, sama tanggal bergabung dan tanggal selesai. Kalau belum selesai ya atau masih aktif ya dikosongin aja tanggal selesainya gitu. Paling itu sih untuk organisasi ya. Ini misalnya nggak ada isu banyak ya. Oke, lanjut Mbak ya. Ini juga sama, kalau sudah oke langsung bisa klik kirim gitu. Kalau misalnya punya organisasi lain mau ditambah juga sama, silakan diisikan isiannya sama seperti tadi. Gitu. Kalau sudah selesai nanti langsung dia hijau. Gitu. Terus CLTN ini juga CLTN salah satu riwayat yang tidak hanya yang terakhir. Boleh banyak nih. Misalnya Mas Daung pernah penetapan CLTN ya. Tapi belum ada nih dia pengaktifannya. Padahal sekarang sudah aktif. Boleh ditambahkan di sini. Pengaktifan kembali dari CLTN gitu. Atau Bapak Ibu udah pernah CLTN tapi riwayatnya belum ada. Silakan ditambahkan penetapan CLTN-nya, nanti diisi sampai akhir, sampai upload segala macam.
nanti ngisi lagi yang pengaktifannya gitu. Jadi dia pasangan ya, penetapan dan pengaktifan, atau pernah perpanjangan malah 3 gitu, silahkan dia penetapan, perpanjangan, pengaktifan, silahkan 3-tiganya ditambahkan. Kalau ini tadi Mas Daung ada penetapannya, pengaktifannya belum ada, silahkan diisi. Terus nomor SK-nya. Untuk isiannya juga dia ini beda-beda ya. Untuk penetapan CLTN ini ada nomor perteknya yang bisa diisi. Kalau pengaktifan, karena pengaktifan itu nggak ada perpanjangan gitu ya. Kalau perpanjangan dia ada tambahan nomor SK perpanjangan CLTN-nya. Yeah. Ada tambahan 2 ini gitu. Selain dari nomor SK, tanggal mulai dan pertek gitu. Jadi dia ini memang mengikuti dia jenisnya apa. Kalau pengaktifan berarti dia cuma sekedar nomor, tanggal, segala macam. Terus nomor perteknya, tanggal pertek kayak gitu. Kalau misalnya yang perpanjangan itu dia ada tambahan nomor SK nomor SK penetapan yang pertama dulu gitu. Ada tambahan Mas Daung? Oke, cukup sih. Ini cukup jelas ya. Untuk yang CLTN ini bisa lebih dari satu interiannya ya, bisa penetapan sama pengaktifan atau perpanjangan. Okay. Kalau tidak punya ya udah tinggal diklik data saya telah sesuai. Nanti untuk narasinya akan kita samakan semua ya, data saya telah sesuai. Biar tidak ada kebingungan nanti. Kalau udah kan datanya kosong kemudian diajukan kok tulisannya data saya tidak memiliki data gitu. Nah, nanti kita akan samakan semua narasinya semua data saya telah sesuai gitu aja walaupun kosong ya atau tidak ada data. Oke, ini juga yang diupload SKCLTN dan perteknya ini optional. Kalau misalnya ada silakan diupload, kalau enggak itu ya enggak apa-apa. Jadi SK-nya aja. Terus ini misalnya nggak ada CLTN atau dia sudah sesuai nih, udah penetapan doang, misalnya belum aktif sampai sekarang nih sedang CLTN, ya udah langsung aja data saya sudah sesuai, nanti dia langsung hijau, gitu. Nah ini juga catatan Bapak Ibu yang punya pegawai sedang CLTN, ya walaupun CLTN tetap harus mengisi PDM ya Mas Daus ya. Betul juga ya Mbak. Jangan sampai nanti dia masuk tiba-tiba tercatat di BKN-nya tidak aktif ya karena dia tidak mengikuti PDM. Ya, betul. Ini menjadi bagian yang perlu juga diinformasikan ya, yang sedang CLTN kan dia nggak aktif ya, nggak ada sosialisasi atau apa, mungkin perlu diinformasikan yang masih CLTN atau perpanjangan CLTN, seperti itu. Kalau yang pemberhentian sementara juga ya Mas ya? Iya. Kalau untuk yang kasusnya kayak gitu, yang nggak aktif yaitu mekanismenya melalui pengaktifan ya, secara alur layanan kepegawaiannya ya, baik nanti mungkin ke SKK atau ke unit BKN yang lain, misalkan di kantor regional terkait dengan beberapa data-data yang butuh persetujuan dari kantor regional. Oke, kira-kira dari sini ada ini nggak yang perlu kita ini lagi review lagi? Sepertinya udah cukup. Mungkin finalnya Mas, ini kan yang belum kita munculin nih, nanti tombol final ya. Ya, nanti di sini memang ini masih belum ada ya. Kalau semua sudah 12 dari 12, nanti akan ada tombol semacam kayak konfirmasi selesai. Nanti dari tombol itu Bapak Ibu bisa klik dan akan mengirimkan ada trigger mengirimkan bukti PDM ya ke email. Nah, ini juga masih ongoing. Nanti kalau sudah oke, tinggal akan muncul di sini tombolnya dan Bapak Ibu tinggal klik saja dan nanti akan mengirimkan file dokumen bukti telah mengikuti PDM ke email. Kenapa ke email? Karena biar nanti dokumennya bisa dibuka kapan saja ya. Kalau misalkan itu menjadi eviden Bapak Ibu, dan nanti ini kalau misalkan PDF-nya pun sudah selesai di suatu tahun 2022 nanti, misalkan Bapak Ibu masih telah memiliki dokumen yang masuk ke email. Sama halnya ini seperti vaksin ya. Vaksin kan juga dikirim ke email juga dokumennya. Itu sih.